Kami mengucap syukur ya Aba ya Bapa. Sungguh hanya Engkau yang layak disembah, ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Yesus Kristus namanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di dalam surga. di dalam surga. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini berikanlah kami pada hari rezeki yang menjadi bagian kami yang menjadi bagian kami secukupnya, secukupnya, cukup untuk cukup untuk memberikan pinjaman memberikan pinjaman kepada banyak kepada bangsa, banyak bangsa. sedangkan kami sendiri tidak punya Tidak pinjaman, punya pinjaman, cukup untuk cukup untuk menjadi saksi Tuhan, saksi Tuhan. mulai dari Yerusalem, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi, cukup untuk cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus.
malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku, Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Hana Istati Rahayu, dan urapi setiap kami yang hadir pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi, semuanya semangat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Iya, luar biasa ya. Senang sekali, hari ini Selasa 14 Februari 2023. Katanya hari Valentine, hari kasih sayang. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Ibu Pendeta Hana. Shalom Bu Jim. Shalom. Happy Valentine. Happy Valentine tuh. Buat semuanya. Iya, silakan Bu Jim. Selalu kasih dan sayang setiap hari. Amin. Ya, silakan Bu Jim. Ya, seperti Pak Yongki minta bahwa untuk bulan ini ya, tema untuk apa kita hidup di dunia yang fana ini. Ya, minggu lalu sebagian sudah saya bawakan, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dan yang ke minggu ini kita akan membahas bahwa kenikmatan dunia adalah kesia-siaan. Kalau kita baca di dalam Pengkhotbah 2 ayat 4-11, kita melihat bagaimana Salomo itu memiliki semuanya. Dia melakukan pekerjaan besar, dia mendirikan rumah-rumah, dia punya kebun-kebun, pohon-pohon buah-buahan, ya. Dia punya budak laki-laki, budak perempuan. Tapi di situ kalau kita baca di dalam sampai ayat 4-11, di situ banyak sekali tulis adalah kesia-siaan. Ini yang baru kalau saudara baca di rumah, saya tidak baca nanti kelamaan ya, dalam Pengkhotbah 2 ayat 4-11 itu kita lihat bahwa banyak sekali disebut di situ adalah kesia-siaan. Di mana Raja Salomo adalah seorang yang kaya,
memiliki segalanya, hidupnya tidak kekurangan, ya, hidupnya termasyur, orang yang berhikmat, ya, pengkhotbah Israel yang penuh dengan hikmat, memiliki apapun yang menjadi impian banyak orang, pengusaha yang kaya, punya harta berlimpah, membangun rumah mewah, bahkan istana, apa yang diinginkan didapati semua, ia bangga dan bersuka cita semuanya, itu adalah hasil jerih payah. Dan kita lihat banyak orang yang mencari kepuasan dan makna kehidupan dengan kesenangan seperti yang dialami Salomo. Pengkhotbah pun ingin mengetahui apakah hal itu dapat memuaskan hatinya. Salomo pun melakukan segala hal yang banyak orang pandang dengan semua kesenangan itu. Yaitu dia dapat pekerjaan besar, ya, memiliki penghasilan besar, memiliki banyak harta, memiliki budak-budak laki dan perempuan, ya, mempunyai perak emas, ya, mempunyai biduan wanita yang bisa menghibur hatinya, seorang raja yang besar, siapapun yang hidup di Yerusalem sebelumnya tidak ada seperti Salomo. Namun benarkah itu dapat memuaskan hatinya? Sama sekali tidak. Demikianlah kesimpulan yang didapatinya. Saudara yang dulu hanya mimpi, sekarang sudah dinikmati, tapi sungguh tidak peduli apapun dia yang punya, tidak bisa membuatnya bahagia. Dan berulang-ulang kali kalau saudara baca di pengkhotbah, dikatakan berapa kali dikatakan semua itu adalah sia-sia. Hatinya merana, semakin hari semakin nampak. Jerih payahnya ternyata sia-sia. Saudara, itu yang dialami Salomo, bagaimana pengakuannya, dikatakan bahwa itu tidak membawa dia sukacita, ya, sebab jerih payahku. Lihatlah segala sesuatu adalah sia-sia dan usaha menjaring angin, ya. Memang tidak ada keuntungan di bawah matahari ini. Kita lihat bahwa Salomo ini memang mempunyai segalanya. Tetapi kita lihat bahwa Salomo kehilangan lebih daripada apa yang dia punya. Yaitu Salomo kehilangan hadirat Tuhan. Semua dia punya, semua dia miliki. Tapi dia rasa itu semua adalah sia-sia. Karena dia tahu bahwa kita sendiri juga menyatakan bahwa apa yang dia punya itu, saudara, dia telah kehilangan yang lebih dari apa yang dia punya, yaitu hadirat Tuhan. Saudara, yang ada di dunia ini itu semua fana. Saudara, semua fana, semua akan habis. Semua akan rusak, semua akan hilang. Semua, apapun yang bisa kita genggam, apa yang bisa kita pegang saat ini, satu saat kita akan lepaskan. Saudara, tidak peduli itu apapun. Saudara, yang kita kasih pun satu saat akan kita lepaskan. Karena firman Tuhan mengatakan, yang di bumi ini fana. Saudara, dari penjelasan Salomo dikatakan di pengkhotbah tadi, saya mengambil hikmatnya. Yang pertama, bahwa di luar Tuhan semua adalah sia-sia belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Itulah kesimpulan kitab pengkhotbah setelah dia mengeksplorasi berbagai cara yang dia tempuh manusia untuk memuaskan hatinya dan menemukan makna hidupnya di dunia ini. Perkataan pengkhotbah itu terdapat pada akhir katanya. Dia berkatakan semua adalah sia-sia. Dan dalam kitab ini kata sia-sia itu muncul berulang-ulang kali. Ini menunjukkan, menegaskan kepada kita bahwa memang apa yang ada di dunia di bawah matahari ini semuanya sia-sia. Hal ini menunjukkan maksud Salomo menulis di mana dia menekankan kesementaraan dan tidak ada artinya segala sesuatu yang di dunia ini yang bisa benar-benar menyenangkan dan memuaskan hati kita. Yang bisa menyenangkan dan memuaskan hati kita
adalah sukacita dari surga. Karena itu kita harus mengejar kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, saudara. Tapi damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita utamakan. Apakah faedah yang diperoleh manusia dari segala sesuatu yang dilakukan di bawah matahari ini? Saudara, dikatakan hidup manusia penuh kesedihan. Pekerjaan penuh kesusahan. Bahkan pada malam hari, kadang-kadang kita punya segalanya, tapi malam hari hidup kita tidak tentram. Ya, kepuasan hati kita tidak akan kunjung kita dapatkan. Karena sesungguhnya sukacita dari surga. Hati kita ini adalah ada satu ruangan yang tidak bisa diisi dengan apapun yang ada di dunia ini. Tapi ruangan hati kita ini hanya bisa diisi oleh Tuhan yang ada dalam hidup kita. Itu yang bisa memuaskan hidup kita. Saudara, kalau Tuhan itu punya semuanya di dunia ini, saudara, itu bisa memuaskan hati kita. Kalau kita punya yang Tuhan sediakan di dunia ini. Saudara, sebelum manusia diciptakan, dia sudah memberikan semua yang dia perlukan. Pertama, bintang di langit, semua kejadian satu, apa yang diciptakan. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan sediakan semua keperluan kita. Dari matahari, semua Tuhan sudah ciptakan demi kebutuhan kita. Sebenarnya apa yang di dunia ini Tuhan cukupkan. Kalau semuanya disediakan oleh Tuhan, apalagi kebutuhan kita sehari-hari. Kita nggak usah terlalu sampai mengejar. Memang firman Tuhan mengatakan kalau kamu nggak kerja, kamu jangan makan. Tetapi saudara, apa yang kita kejar, jangan sampai kita fokus dengan apa yang kita kejar. Tapi ayo kita fokus pada hidup yang kekal juga. Saudara, segala yang kita miliki itu tidak akan memberikan kita kemampuan dan kepuasan. Saudara, Paulus menasihatkan agar kita umat Kristen bekerja. Ya, memang jangan kalau kita tidak bekerja, jangan kita makan. Saudara, mencari hikmat juga dengan bekerja kita harus lakukan. Tapi kita sadari bahwa semua itu, kalau kita cuma mencari kepuasan yang apa di dunia ini, kita tidak akan pernah puas. Kita punya satu, kita ingin yang satu. Kita punya satu lagi, kita ingin yang satu. Tidak ada pernah puasnya. Saudara, tapi saya percaya bahwa Tuhan memang memberkati kita. Ya, berkat yang boleh kita nikmati, tetapi fokus kita janganlah pada berkat. Tapi biarlah fokus kita tetap pada apa yang kekal. Saudara, banyak cara manusia mencari kepuasan dalam hidupnya, ya. Tapi pengkhotbah mengatakan semuanya itu sia-sia. Pertanyaannya, benarkah segala sesuatu secara mutlak adalah kesia-siaan? Benarkah sama sekali tidak ada harapan bagi orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam dunia ini? Saudara, dikatakan bahwa setelah kita sungguh-sungguh fokus pada Tuhan, juga kita harus takutlah pada Tuhan. Terpujilah Allah, itulah kesimpulan terakhir. Yang perlu kita hadapi, yaitu takutlah akan Tuhan. Saudara, kalau kita bekerja, berkat kita melimpah, tetapi kita tidak punya balance untuk kita takut akan Tuhan, maka semuanya yang kita dapatkan itu pun sia-sia. Karena takut akan Tuhan itu adalah segala-galanya. Dikatakan dalam kesimpulan akhir yang diberikan oleh pengkhotbah, akhir kata dari segala yang didengar adalah takutlah pada Allah dan berpeganglah pada perintahnya. Karena itu adalah kewajiban setiap orang. Saudara, takut akan Tuhan dan peganglah pada perintahnya. Saudara, kalau hidup kita takut akan Tuhan,
dan kita berpegang pada perintahnya, saudara, maka hidup kita akan happy. Hidup kita akan selalu diberkati, saudara. Dengan di dalam jalan yang benar. Tapi kalau kita tidak takut akan Tuhan, kita tidak pegang pada perintahnya, kita diberkati, maka berkat itu bisa membuat kita kesasar, saudara. Berkat itu justru menjerumuskan kita. Berkat itu dipakai alas untuk kita jauh dari Tuhan. Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, kita berpegang pada perintahnya, jalan di dalam perintah Tuhan, firman Allah, sebagai kewajiban kita orang percaya. Maka saudara, kita diberkati, kita menikmati berkat di bumi dan di surga. Tujuan hidup adalah untuk apa sih? Untuk mencintai dan melayani Tuhan. Biarlah itu juga menjadi wujud rencana mulia di dalam ciptaan Tuhan kepada kita. Salomo adalah satu orang yang berhikmat. Tetapi dia yang saya katakan tadi, satu hal yang dia kehilangan hadirat Tuhan. Saudara, kalau seorang kehilangan hadirat Tuhan, saudara, kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Bagaimana cara kita mendapatkan hadirat Tuhan? Yaitu dengan kita ada bersekutu dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Jangan kita memulai hari kita tanpa kita menghadap Tuhan. Pertama kali kita bangun tidur, hadapi Tuhan. Baca firman. Renungkan baik-baik, saudara. Maka saya percaya, apapun yang kita lakukan, hidup kita nggak kesasar. Keluar dari rumah, kita bekerja, kita tidak akan kesasar. Dan firman Tuhan mengatakan, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, apa saja yang dikerjakan menjadi berhasil. Itu sudah janji Tuhan. Dan keberhasilan itu bukan kita saja menikmati, tetapi sampai kepada anak cucu kita. Itu akan menikmati. Saudara, adalah sia-sia kalau kita hidupnya cuma mengejar perut, mengejar uang, tanpa kita mengejar kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah. Carilah perkara-perkara yang di atas. Maka segala sesuatu akan ditambahkannya kepada. Saudara, kalau kita mau ditambahkan dalam hidup kita, ayo cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka bonus itu akan ditambahkan. Kita tidak perlu khawatir, saudara. Kita tidak perlu khawatir. Burung di udara saja dipelihara Tuhan. Apalagi saudara dan saya. Saya percaya Tuhan memberkati kita sampai seluruh keturunan generasi kita. Seperti Abraham, janjinya kepada Abraham. Negeri yang aku berikan ini semua akan engkau nikmati dan kau berikan sampai kepada keturunan. Saudara, kita punya mata. Kita bisa melihat. Tapi kita harus pakai mata rohani kita. Lihat mata rohani kita. Pakai mata rohani kita. Mata kita tuh hanya bisa melihat sejauh yang bisa kita lihat. Tetapi mata rohani kita bisa melihat jauh ke depan yang tidak bisa kita lihat. Telinga kita, saudara, hanya bisa mendengar. Tapi kalau kita isi firman Tuhan, telinga kita ini bisa mendengarkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Apa yang Tuhan katakan kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Pakai telinga. Sehingga kalau kita latih mata kita, telinga kita, kita menjadi orang yang sensitif. Kita bisa tahu benar enggak, salah enggak. Apa yang aku lakukan salah enggak. Saudara, pakai suara kita, mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Pakai, saudara. Kalau kita pakai mata kita, mata rohani kita, telinga kita, mulut kita mengucapkan, saudara, firman Tuhan mengatakan,
mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Saudara, apa yang kita katakan itu terjadi. Di dalam mulut kita ini ada kuasa. Saudara, bisa menciptakan yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Saudara, saya mengalami semua itu karena saya bisa saksikan, menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Karena itu saya berikan, saya bagikan pada saudara. Karena saya sudah mengalami apa yang saya lihat dengan mata rohani saya. Saya bisa melihat jauh sebelum apa semua yang terjadi. Sebelum anak-anak saya besar, anak saya masih kecil-kecil, saya sudah bisa melihat apa yang akan terjadi. Dan itu terjadi. Bayangkan dengan mata rohani saudara. Pakai semua itu untuk mencari yang kekal. Saudara, kalau yang kekal diberikan pada saudara, apalagi yang di dunia ini, pasti saudara terima. Oleh karena itu saudara jangan takut. Menghadapi semua ini tidak usah takut saudara. Kegoncangan dunia apapun tidak usah takut. Karena sebelum kita diciptakan, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah memberikan semua yang Tuhan kita perlukan di dunia ini. Kejadian 1, bagaimana Tuhan menciptakan dunia sebelum kita diciptakan. Tuhan penuhi semua itu Pak untuk kita. Karena itu saudara, ayo kita kejar yang kekal. Jangan terlalu fokus kepada fana. Memang kita harus bekerja. Memang kita harus hidup. Karena kita di dunia ini memang perlu makan, perlu hidup. Kita memang perlu. Tetapi fokusnya terus. Fokusnya itu jangan pada itu. Fokusnya kepada Tuhan. Ayo juga biar kita melayani Tuhan. Semampu kita, sebisa kita. Bukan karena kebaikan kita. Tapi itu karena Tuhan. Untuk Tuhan. Kita melayani Tuhan. Ya, wujudkan rencana Allah yang mulia dalam penciptaannya untuk kita semua. Jadi saya percaya kalau kita kejar Tuhan, kita kejar kerajaan Allah, kita kejar yang kekal. Yang kekal itu diberikan pada kita, maka terjadilah di bumi seperti di surga. Apa yang ada di surga di bumi bisa terjadi. Bagaimana kalau kita tidak bisa mengejar kekal? Kalau di yang kekal aja tidak bisa kita dapatkan, apalagi yang di bumi. Tapi kalau yang kekal, kerajaan Allah itu diciptakan untuk kita, terjadi dalam kehidupan kita, maka yang bumi akan terjadi seperti yang ada di surga. Amin. Bapak, saat ini hamba berdoa untuk semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Saya percaya Tuhan, di dalam hidup kita akan fokus kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita hidupi, apapun yang kita lakukan, semua kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita mengucap syukur Bapa, bahwa di dalam pekerjaan anak-anak-Mu, Tuhan kita percaya tangan Tuhan tetap bekerja. Kita percaya kalau kita cari kerajaan Allah, kita cari yang kekal, maka yang ada di dunia ini akan ditambahkan pada kita. Apa yang dikerjakan anak-anak Tuhan akan berhasil. Kuasa kesembuhan yang sakit disembuhkan. Engkau diberkati secara luar biasa. Engkau bisa menikmati apa yang di dunia ini. Pakai mata rohani kita, pakai telinga hati kita, pakai bibir kita, ucapkan firman Tuhan. Maka saya percaya apa yang menjadi cita-cita saudara terjadi bukan saja di bumi ini, tapi sampai di surga, sampai hidup yang kekal. Amin.